Karena alamat jelas yang ditinggalkan oleh seniornya, keduanya tidak terburu-buru untuk pergi ke hutan iblis. Sebaliknya, ada kecurigaan bahwa kenapa orang-orang dari Tahta Suci muncul di Northland. Northland bukanlah misi utama orang-orang Tahta Suci. Hubungan antara Northland dan beberapa negara barat tidak baik. Dunia pendekar di Northland itu unik. Mereka jarang berhubungan dengan dunia gelap bagian barat. Tapi sekarang para kesatria Tahta Suci dari barat telah datang ke Northland. Mau ikuti untuk melihat-lihat? Cameron Lin bertanya, hubungannya dengan Tahta Suci tidak baik. Beberapa waktu yang lalu, dia membunuh seorang uskup agung berpakaian merah Tahta Suci di lembah berkabut. Harus tahu bahwa uskup agung berpakaian merah dapat dianggap sebagai tingkat tinggi di Tahta Suci. Tahta Suci saat ini mungkin telah terdaftar sebagai musuh yang harus dibunuhnya. Mari kita lihat, meskipun kekuatan pendekar Northland tidak buruk, tapi hal itu masih jauh di belakang Tahta Suci. Satu-satunya hal yang dapat diingat dari Northland oleh Tahta Suci adalah hutan iblis di ladang es Arktika. Pemabuk itu menggelengkan kepalanya dan berkata demikian. Sekarang setelah keduanya membuat keputusan, mereka tidak lagi merasa ragu-ragu dan diam-diam mengikuti mereka. Dengan kekuatan keduanya, jika tidak ingin orang lain mengetahuinya, orang-orang di sekitar akan langsung memperlakukan mereka sebagai angin, seolah-olah keduanya tidak ada di sana. Dua orang yang dipimpin oleh Tahta Suci hanyalah dua ksatria perak Tahta Suci, mereka sama sekali tidak dapat menyadari keberadaan dua orang itu. Cameron Lin dan pemabuk mengikuti orang-orang dari Tahta Suci ke sebuah gereja kuno di pinggiran kota. Cameron Lin dan pemabuk melepaskan insting dewa mereka, menemukan bahwa ada seorang pendeta Tahta Suci di gereja ini, serta beberapa penjaga di tingkat langit teratas dan lebih dari belasan penjaga di tingkat langit. Salah satunya adalah Duke Scarlet dari suku darah kenalan lama Cameron Lin, tapi yang dia tidak tahu adalah mengapa suku darah dan orang-orang dari Tahta Suci bisa berkumpul bersama. Dan ada banyak orang biasa di gereja yang datang untuk beribadah dan menyatakan dosa, seperti gereja biasa. Hanya saja orang-orang ini tidak tahu bahwa kekuatan tersembunyi di gereja ini dapat dengan mudah memusnahkan seluruh dunia biasa ini. Bahkan jika pendekar Northland bergerak, mereka akan membutuhkan banyak biaya untuk menyelamatkan gereja ini. Pada saat ini, Cameron Lin mengerutkan kening tanpa ragu. Beberapa pelajar yang datang bersekolah ke luar negeri yang tadi berada di Bandara Internasional Negara China saat ini, baru saja masuk ke gereja ini. Hirano, kenapa kamu membawa kami ke gereja? Aku belum pernah mendengar kamu percaya pada suatu agama. Shinzi mengerutkan kening dan berkata demikian. Awalnya, setelah mereka tiba di Northland, mereka akan langsung pergi ke sekolah, tetapi mereka dipanggil secara misterius oleh Hirano, mengatakan bahwa dia akan membawa mereka untuk bertemu dengan pendekar yang sebenarnya, tetapi sekarang mereka dibawa ke sebuah gereja di pinggiran kota. Hirano, ini hanya gereja yang sudah tua, mana mungkin ada pendekar? Seorang anak laki-laki berkata dengan tidak senang. Dia sudah membuat janji untuk bersenang-senang dengan pacarnya, sekarang dia dipanggil ke gereja, apakah dia bisa merasa senang? Hei! Hirano tersenyum tipis dan berkata, kamu tidak mengerti, teman sekamarku sudah menunggu di dalam. Sepupunya adalah seorang pendekar di gereja ini. Tahta Suci tidak seperti gereja-gereja di dalam negeri itu, mereka hanya tahu cara menipu uang, tetapi benar-benar ada orang kuat di dalam sini. Mendengar kata-kata Hirano, kebanyakan dari mereka mengerutkan keningnya. Meskipun mereka belajar di luar negeri, tapi mereka adalah orang-orang asli negara Long dengan keyakinan mereka sendiri di dalam hati mereka. Mereka tidak percaya pada Tahta Suci di luar negeri, lagi pula bukankan ada orang hebat di dalam negeri. Betul, hari ini kami akan menunjukkan pada kalian apa itu dunia. Pria lain yang tadi berbicara di bandara juga berkata, aku dari awal sudah mengajak kalian untuk bergabung dengan kami dalam percaya kepada Allah, tapi kalian tidak percaya, maka hari ini aku akan menunjukkan kepada kalian. Kaan Liu benar, ayo pergi. Hirano tersenyum tipis dan melangkah ke arah gereja. Dia tahu bahwa teman-temannya saat ini tidak percaya, tapi dia pasti akan membuat pandangan mereka terkagum-kagum setelah beberapa saat. Yang lain mengerutkan kening dan mengikutinya.
Meskipun mereka sedikit meremehkan kata-kata Hirano dan Kan Liu, tapi mereka benar-benar ingin melihat seperti apa seorang pendekar sebenarnya itu. Begitu Hirano dan yang lainnya memasuki gereja, seorang pria barat berusia 20-an berjalan keluar, memeluk Hirano secara langsung dan berkata dengan antusias, "Oh, Hirano, kamu akhirnya di sini. Aku dan sepupuku telah menunggu dalam waktu yang lama." "Sepupumu juga di sini." Mata Hirano berbinar-binar ketika dia mendengar hal itu, kemudian dia berbisik, "Mike, bisakah kamu membiarkan sepupumu menunjukkan beberapa jurusnya di depan teman-temanku?" Mike melihat Shinzi dan kedua wanita lainnya kemudian berkata, "Tidak masalah, sepupuku dan aku memiliki hubungan yang baik, aku akan segera memanggil sepupuku." Setelah selesai berbicara, Mike berjalan menuju gereja, dia segera keluar dengan seorang pria berotot berusia 30-an. "Wanita-wanita cantik, ini sepupuku Dian, prajurit tahta suci PP." Mike menunjuk pria itu dan tersenyum. Dian memandang ketiga gadis muda dan cantik dengan makna berapi-api di matanya, tapi dia tetap mempertahankan ekspresi wajah yang tenang dan berkata, "Kalian ingin melihat kekuatan seorang pendekar?" "Iya, betul." Shinzi secara tidak sadar berkata demikian. Otot-otot di tubuh Dian di depannya memang sangat mengagumkan, meski tidak cocok dengan gambaran di hatinya tentang seorang pendekar, tapi dengan otot-otot saat bertarung dia jelas tidak lemah. Yang lain terlalu takut untuk berbicara karena otot Dian. "Ikutlah denganku, ini bukan tempat untuk menunjukkan kekuatan bela diri." Setelah berbicara demikian, Mike membawa semua orang-orang ke sebuah pintu di luar gereja dan ke sebuah lapangan. Ada sebuah altar di tengah lapangan yang cukup aneh. Sudah ada banyak orang di lapangan saat ini, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang berotot seperti Mike. Banyak dari mereka penuh dengan tato, matanya mereka memandang ketiga wanita itu dengan tidak menutupi niat jahatnya. "Shinzi, bagaimana kalau kita pergi saja?" Touka meraih lengan baju Shinzi dan berbisik demikian. Orang-orang di depan mereka memandang mereka dengan makna tidak baik, jika terjadi sesuatu, mereka pasti akan tamat. "Betul, mari kita tidak melihatnya dan langsung pergi." "Iya, iya, ayo pergi ke sekolah." Beberapa orang lainnya juga mulai bicara. Di sini tidak sebaik di dalam negeri, meskipun kondisi keluarga mereka baik, tapi jika terjadi sesuatu di sini, keluarga mereka tidak akan dapat membantu mereka saat ini. "Menurutmu tempat apa ini? Langsung pergi jika ingin pergi." Dian mencibir. "Mike, bagaimana bisa begini?" Hirano dan Kan Liu jelas tidak menyangka ini terjadi, mereka menatap Mike dan bertanya dengan cemas. "Tenang, Hirano." Mike tersenyum acuh tak acuh, "Ini semua adalah saudara laki-lakiku, lagi pula bukannya kamu dari awal tertarik pada gadis itu? Tunggu sampai kakakku dan mereka menikmatinya, tentu saja kamu akan memiliki kesempatanmu nanti." Mata Hirano berputar, ada kilatan di matanya. Dia telah mengejar Shinzi sejak sekolah menengah atas, tetapi dia tidak pernah menerima tanggapannya. Hari ini, jelas mereka tidak bisa pergi. Jika mereka bisa mengambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari gadis itu, maka hal ini tidak buruk. Hirano menatap Mike dan bertanya dengan suara rendah, "Mike, bisakah kamu mengizinkan aku untuk melakukannya dulu?" "Hirano, bagaimana kamu bisa melakukan ini?" Wajah Shinzi menjadi pucat, dia hanyalah seorang mahasiswa yang belum memasuki dunia masyarakat, bagaimana dia pernah mengalami hal semacam ini. "Hirano, apakah kamu bertindak seperti laki-laki?" Kan Liu yang terus membantu Hirano untuk berbicara saat ini berteriak dengan keras. Meskipun dia dan Hirano memiliki hubungan yang baik, tapi dia tidak pernah berpikir untuk melakukan hal-hal buruk seperti itu kepada teman-temannya. Jika tiga gadis ini dibiarkan untuk jatuh ke tangan orang-orang ini, maka dia tidak tahu mereka akan menjadi seperti apa. "Shinzi, jangan pedulikan mereka, mari kita telepon polisi." Touka yang paling berani dari ketiga gadis itu meraih tangan Shinzi dan berjalan keluar, sambil mengeluarkan ponselnya sambil berjalan, dia ingin menelepon polisi. "Dian, dari mana orang-orang timur ini berasal? Dia pikir ini tempat apa? Ingin datang maka datang, ingin pergi maka pergi begitu saja." Seorang pria dengan tangan bercahaya dan penuh tato menghalangi jalan beberapa orang itu dan mengulurkan tangannya, dia menyambar ponsel di tangan Touka. Krak,
Ponsel itu langsung terlempar ke atas tanah dan hancur berkeping-keping. Apa yang ingin kamu lakukan? Setelah Touka berteriak, mereka juga saat ini dapat melihat bahwa apa yang dikatakan orang-orang ini barusan tampaknya bukan lelucon, mereka benar-benar akan melakukannya. Aku ingin pulang, aku tidak ingin belajar di luar negeri. Ayaka yang paling takut dari tiga gadis itu sudah menangis, dia tanpa daya mencengkeram lengan baju seorang siswa laki-laki. Yang lainnya juga menjadi pucat karena ketakutan. Kan Liu yang pada awalnya bersikap berani menyangkal Hirano, saat ini tidak berani berbicara lagi, hanya Touka yang hampir masih bisa mempertahankan ketenangannya. Jangan main-main, kita semua adalah siswa yang bersekolah di luar negeri. Jika sesuatu terjadi pada kita, negara Long pasti akan turun tangan. Ketika Northland diselidiki, tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri. Selama kalian bisa membiarkan kami pergi, kami berjanji kami tidak akan menyebarkan hal ini. Saat ini, Touka sudah membenci Hirano di dalam hatinya, jika bukan karena dia, mereka tidak akan datang ke tempat kotor dan tersembunyi di dalam gereja ini, sehingga berada dalam bahaya. Iya, betul, kami berjanji tidak akan mengatakan apa-apa. Kami semua hanya pelajar, biarkan kami pergi. Yang lainnya juga meminta belas kasihan. Sepupu Dian, jangan biarkan mereka pergi. Teriak Hirano dengan keras. Banyak orang-orang di sini memiliki kondisi keluarga yang cukup baik sepertinya. Jika orang-orang ini dibiarkan pergi, dia pasti akan mendapatkan pembalasan sesudahnya. Jika hanya satu orang yang membalasnya, dia tidak akan takut. Tetapi jika begitu banyak orang di belakangnya digabungkan bersama, maka keluarganya tidak dapat menghentikannya sama sekali. Hirano, apakah kamu ini manusia? Touka memandang Hirano dan berteriak demikian. Plak, Dian yang berdiri di samping Hirano langsung menamparkan wajah Hirano dengan senyum menyeringai. Hei, anak ini benar-benar tidak berguna, tapi aku sudah bertahun-tahun tidak bermain dengan gadis dari timur, terutama seperti kamu yang masih sangat muda. Apakah kalian hari ini bisa pergi atau tidak, maka tergantung pada suasana hati kita. Pria bertato yang menghancurkan ponselnya berkata dengan tenang, aku telah berada di gereja ini selama sebulan, aku sudah lama tahan lapar dan haus, hari ini aku tidak bisa melepaskan para gadis ini. Iya, aku tidak tahu apa yang ingin dilakukan orang-orang tahta suci, mereka memanggil kita ke sini, tidak menyuruh kita melakukan apapun, tapi juga tidak membiarkan kita pergi. Hari ini aku akhirnya bisa makan daging. Di sekelilingnya mulai berisik, pria besar berotot ini memperlakukan siswa asing ini sebagai mainan, dengan senyum bermain-main di wajah mereka. Dan para mahasiswa asing ini merasa sangat ketakutan dan panik, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Berisik, apa yang kalian lakukan? Pada saat ini, seorang pria tua dengan kostum pendeta tahta suci tiba-tiba muncul di lapangan, dia mengerutkan keningnya pada kerumunan yang sedang bermain-main. Pendeta, selamatkan kami. Beberapa pelajar luar negeri merasa senang melihat pendeta itu. Di sini adalah gereja, pasti banyak pendeta. Jika anggota gereja mau mengambil tindakan, mereka mungkin bisa selamat. Ada apa ini? Pendeta tua itu memandangi belasan mahasiswa asing dan bertanya dengan cemberut. Dalam keadaan penting ini, dia tidak ingin membuat kesalahan. Orang-orang ini semua adalah orang muda yang telah dia latih untuk di gereja selama bertahun-tahun. Di antara mereka ada 3 atau 4 telah berada di tingkat manusia. Sekarang saatnya untuk menggunakan mereka, sehingga mereka berkumpul di sini. Kamu tidak membiarkan kami pergi, tapi juga tidak memberitahu kami apa yang harus kami lakukan. Bukankah kamu setidaknya membiarkan kami bersenang-senang sendiri? Seorang pria yang kuat berkata dengan acuh tak acuh. Orang-orang ini telah melakukan banyak hal yang memalukan bagi gereja, tapi mereka juga membutuhkan sumber daya dari gereja untuk membantu mereka berkembang. Selama sebulan berada di gereja, mereka juga tidak mempedulikan apapun. Ingatlah untuk membersihkannya nanti. Imam itu berkata dengan nada dingin, masih banyak orang percaya di luar, hal-hal yang terjadi di lapangan ini tidak boleh tersebar, jika tidak maka akan menjadi ancaman besar bagi reputasi tahta suci. Namun, dengan beberapa orang muda yang tidak memiliki kekuatan sama sekali, tidak akan sulit untuk menanganinya.
Mendengar kata-kata pendeta itu, orang-orang berbadan besar itu menunjukkan senyuman di wajah mereka. Tadi mereka takut pendeta munafik ini akan bertindak untuk manusia biasa ini. Tetapi para siswa itu saat ini memiliki ekspresi putus asa di wajah mereka. Mereka tidak menyangka para pendeta di barat bahkan tidak berpura-pura baik sedikit pun. Tahta suci benar-benar tempat yang bagus untuk menyembunyikan kotoran. Tepat ketika siswa yang bersekolah di luar negeri itu merasa putus asa, ada nada suara tenang yang terdengar. Cameron Lin membuka pintu terkunci antara lapangan dan gereja, kemudian berjalan masuk. Anak-anak yang terkasih, pengorbanan kalian hari ini akan diberkati oleh Tuhan kita. Pendeta itu memandang Cameron Lin dan berkata sambil tersenyum. Meskipun dia tersenyum dengan damai, tapi jejak cahaya di tubuhnya keluar. Dia jelas menyadari Cameron Lin bukan orang biasa, dia adalah orang tahta suci di tingkat langit. Tadi dia tidak menyadari keberadaan pemuda ini sebelum dia bersuara. Pendekar Touka dan siswa lainnya memandang Cameron Lin dengan penuh harapan. Di Bandara Internasional Negara China, mereka mencurigai Cameron Lin adalah seorang pendekar. Sekarang tampaknya tebakan mereka benar. Jika pria berkostum di depannya benar-benar seorang pendekar, maka mereka hari ini akan selamat. Suruh ketua kalian keluar. Cameron Lin berjalan ke lapangan dengan tangan di belakang punggungnya, kemudian berkata dengan tenang. Kamu ingin bertemu dengan imam besar. Mohon maaf, imam besar tidak ada di gereja sekarang. Setiap bulan imam besar akan mengadakan kebaktian di gereja terbesar di kota. Jika saatnya tiba, kamu dapat berpartisipasi dan kamu akan melihat imam besar di sana. Pendeta itu mengerutkan keningnya dan menjawab demikian. Imam besar adalah orang dengan status tertinggi tahta suci di Northland, juga juru bicara tahta suci mereka di Northland. Yang ingin aku temui bukanlah boneka itu, tapi ketua yang sebenarnya dari tahta suci di Northland. Cameron Lin berkata dengan tenang, kamu ini siapa? Ketika pendeta mendengar kata-kata itu, ekspresi wajahnya tiba-tiba menjadi dingin, matanya setajam pedang, kekuatan cahaya di tubuhnya mendidih dan melonjak, samar-samar bisa terlihat cahaya putih mengembun di sekitar tubuhnya. Dia ternyata seorang yang hampir berada di tingkat langit atas.